Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPG Prajabatan. Saya Suaidiah, mahasiswi PPG Biologi Prajabatan Universitas Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tugas panduan observasi peserta didik dengan menampilkan beberapa indikator-indikator profiling peserta didik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Seberapa jauh guru mengenal peserta didik? Apakah ada perbedaan pada setiap peserta didik? Dan di manakah perbedaannya? Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga mana cita-cita atau tujuannya. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perencanaan pembelajaran. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik dan kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, gaya belajar, motivasi, kemampuan awal, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan motorik. Minat. Minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Ada beberapa indikator yang saya buat dalam mengetahui tingkat minat belajar peserta didik, yaitu aktif menjawab pertanyaan dari guru, antusias dalam mengikuti pelajaran, tidak menunda tugas dari guru, senang mengikuti pelajaran, mendengarkan penjelasan guru, dan mencatat materi pembelajaran. Perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Ada beberapa indikator yang saya buat dalam mengetahui perkembangan emosi peserta didik, yaitu mudah bosan, memiliki sifat pendiam, mudah marah, suka memendam emosi, ramah, memiliki keinginan untuk mandiri dan merasakan kebebasan, memiliki keinginan untuk mencoba hal baru, mulai mengalami kegelisahan dalam hidupnya, mulai merasakan kekurangan diri namun belajar untuk menerimanya. Remaja perempuan akan lebih emosional ketika mendekati menstruasi. Dan yang terakhir, ada kalanya emosi pun berubah di setiap harinya. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Ada beberapa indikator yang saya buat dalam mengetahui perkembangan sosial peserta didik, yaitu berinteraksi baik dengan orang lain, selalu ikut serta saat ada tugas diskusi kelompok, hubungan dengan orang tua baik, cukup patuh terhadap aturan orang tua dan guru, menghargai pendapat teman ketika berdiskusi, memiliki geng bermain, dan yang terakhir, mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas dan lebih kuat. Perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode,
media, dan jenis evaluasi. Ada beberapa indikator yang saya buat dalam mengetahui perkembangan kognitif peserta didik, yaitu peserta didik sudah bisa menganalisis masalah, mampu memecahkan masalahnya sendiri, sudah mampu berpikir abstrak, mulai memahami bagaimana tindakan dan keputusan yang diambil memberikan pengaruh pada masa depan, bisa menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran sendiri. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Motivasi belajar. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar diri sendiri. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Ada beberapa indikator yang saya buat dalam mengetahui motivasi belajar peserta didik, yaitu ulet menghadapi kesulitan, adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, senang mencari dan memecahkan masalah soal, tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya, dapat mempertahankan pendapatnya, tekun menghadapi tugas, lebih senang bekerja mandiri. Gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Ada beberapa indikator yang saya buat dalam mengetahui gaya belajar peserta didik, yaitu lebih cepat memahami materi dengan cara melihat, lebih cepat memahami materi dengan cara melihat dan mendengarkan, lebih cepat memahami materi dengan memperagakan langsung, dan yang terakhir, lebih cepat memahami materi dengan mendengarkan. Perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat termasuk masyarakat di lingkungan sekolah pasti mengenal moralitas. Bahkan, moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif. Ada beberapa indikator yang saya buat dalam mengetahui perkembangan moral peserta didik, yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan, berbicara lembut dengan orang lain, pernah membolos sekolah, sering melanggar aturan sekolah, mau bermain bersama, bersalaman dengan orang tua ketika berangkat dan pulang sekolah, membuang sampah pada tempatnya, bersalaman dengan guru ketika datang dan pulang sekolah, dan yang terakhir, menghormati guru dan orang tua. Perkembangan fisiologis. Ada beberapa indikator yang saya buat untuk mengetahui perkembangan fisiologis peserta didik, yaitu mampu berbicara secara sistematis. Peserta didik lebih menunjukkan perkembangan fisik orang remaja pada umumnya, menggunakan parfum, cukup rapi dalam berpakaian, dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.